Halo teman-teman, pasti di antara kalian ada yang merasa sudah latihan lari selama 6 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun tapi merasa performa larinya ya segitu-segitu aja, nggak nambah kemana-mana, nggak makin kenceng, nggak juga endurance-nya makin kuat, pokoknya stuck di situ kayak ada tembok besar yang menghalangi performa kita. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya bukan atlet dan saya juga bukan pelatih. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pengalaman pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya saya update video baru tentunya seputar dunia lari. Sebenarnya wajar kalau para pelari ini merasa performanya nggak meningkat, nggak bertambah kenceng, nggak bertambah jauh larinya, terutama bagi teman-teman yang pelari rekreasional atau pelari yang bisa dibilang ya hanya pelari weekend, pelari yang sesempatnya aja, jadi tidak bisa mendedikasikan seluruh waktunya untuk lari. Ini sangat wajar, jadi jangan khawatir, jangan panik, nggak ada yang salah di tubuh kalian, itu adalah hal normal. Tapi tetap masih bisa kita siasati karena kita harus ketahui penyebab-penyebab kenapa sih sebenarnya performa lari kita nggak meningkat. 1. Kurangnya variasi dalam latihan. Kebanyakan dari kita, pelari rekreasi, pelari jelata sekalian, kalau lari ya sudah rutenya ditetapkan, rutenya itu terus, atau jamnya itu terus, jaraknya juga segitu terus, kecepatannya juga segitu terus, akhirnya monoton. Jadinya itu juga tidak memacu badan kita untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Jangan berpikir setiap lari itu sama. Jangan berpikir bahwa yang penting keringetan, target larinya misal 3 kilo ya 3 kilo diselesaikan, itu pasti akan meningkatkan kemampuan lari kita. Belum tentu, karena olahraga itu sangat baik untuk menjaga atau memelihara daya tahan tubuh. Tapi untuk meningkatkan performa olahraga kita atau skills kita dalam olahraga itu tidak bisa hanya melakukan kegiatan rutin atau kegiatan yang monoton. 2. Memperbanyak intensitas speed session. Speed session ini sebenarnya banyak ya. Ada interval, ada tempo run, ada threshold run, ada fartlek juga. Jadi penjelasannya sebenarnya udah pernah saya bahas. Beberapa jenis lari tersebut mungkin bisa langsung klik link di atas atau di deskripsi untuk penjelasan lebih detail tentang beberapa latihan speed session tadi. Cuman kalau secara manfaat, sebenarnya manfaat dari speed session ini banyak banget. Selain untuk meningkatkan speed, bisa juga loh meningkatkan endurance, asalkan porsi latihannya disesuaikan dengan goal atau tujuan masing-masing. Kalau misalnya tujuannya lebih ke endurance, ya porsi speed sessionnya itu dipakai atau dirancang untuk goalnya yang tadi yaitu endurance. Tapi kalau memang murni speed ya pakainya yang program atau porsi yang sesuai untuk kebutuhan speed teman-teman sekalian. Dengan speed session, kardiovaskular efisiensinya meningkat sehingga pasokan oksigen ke dalam otot-otot yang membutuhkan tadi, otot-otot yang dipaksa untuk berolahraga, itu menjadi lebih efisien dan lebih baik. Selain itu juga berpengaruh pada produksi asam laktat. Jadi kalau asam laktatnya di tubuh kita itu menumpuk, kaki kita itu akan lebih gampang capek, otot kita yang kita pakai itu akan lebih mudah kram. Pokoknya nggak bisa membantu atau nggak bisa kita push lah otot tersebut untuk performa larinya biar bisa meningkat atau dipakai latihan gitu ya. Jadi kalau misalnya speed sessionnya rutin, itu akan meningkatkan kemampuan untuk mengontrol asam laktat tersebut sehingga nggak gampang capek nih ototnya, nggak gampang lemas, nggak gampang mudah kram. Yang ketiga, kurangnya konsistensi. Ini adalah hal yang paling susah untuk ditaklukkan sebenarnya daripada pola-pola latihan yang lain. Itu agak bisa disingkirkan dikit apabila konsistensinya ini sudah terjaga dengan baik. Kita memang bukan atlet, kita punya kesibukan di kantor, di kerjaan, kemudian mungkin yang lagi sibuk kuliah atau lagi belajar, ya nggak bisa fokus banget di lari. Kita pasti punya waktu senggang, mungkin sedikit, mungkin banyak. Kalau misalnya sedikit, itu yang penting. Kadang kalau sudah tinggal sedikit waktu senggangnya,
kita itu males menyempatkan untuk lari atau berolahraga. Kebanyakan ya pengen dipakai untuk rebahan main HP aja. Nah, ini yang perlu diwaspadai, karena kalau lari itu nggak bisa dibangun dalam waktu sehari, harus dibangun pelan-pelan mulai dari pondasi, mulai dari kerangkanya gitu ya. Nggak bisa kita langsung jadikan performa lari kita menjadi lebih baik. Meskipun secara genetik mungkin berbakat di dunia lari, baru belajar sebentar atau baru latihan sebentar udah bagus, ya belum tentu juga kalau misalnya nggak konsisten. Yang keempat adalah overtraining. Kebanyakan kalau teman-teman yang pelari pemula atau baru mulai itu pasti pernah mengalami overtraining dan akhirnya kerasa banget cederanya, terutama di bagian kaki ya. Entah itu shin splint, entah itu runners knee, pokoknya kerasa lah dia cedera karena overtrain. Nah, sebenarnya jangan dipaksa lari terus-menerus, meskipun biasanya kalau baru mulai lari tuh hype-nya masih tinggi, semangatnya masih tinggi, jadi pengennya setiap hari lari. Jadi jangan, meskipun nggak capek, tapi tetap harus otot itu diberikan waktu jeda. Kalau pengen lebih detailnya, sebenarnya saya udah pernah bahas efek kalau misalnya kita itu setiap hari lari. Bisa linknya saya taruh di deskripsi atau di atas untuk penjelasan lebih detailnya. Yang kelima, tidak melakukan strength training. Jadi pada saat kita berlari itu kita benar-benar membutuhkan kekuatan lari yang maksimal. Karena pada saat kita berlari kita ototnya itu dipaksa dan juga bekerja dengan keras. Jadi harus siap dulu nih ototnya, harus kuat dulu. Kalau strength training itu bentuknya seperti apa, sebenarnya banyak banget sih di YouTube ini, bisa langsung diketik aja keywordnya strength training for runners gitu misalnya, udah banyak bisa diikutin gerakan-gerakannya. Yang keenam, nggak memperhatikan asupan. Jadi asupan itu sebenarnya penting banget buat para pelari, atau nggak cuma pelari sebenarnya ya, semua teman-teman yang berolahraga itu perlu banget memperhatikan asupan. Jadi jangan sampai kita kekurangan atau jangan sampai kita kelebihan gitu ya. Yang dibutuhkan oleh para pelari itu adalah pertama protein, kemudian ada kalium yang biasanya banyak di pisang. Jadi pisang itu sebenarnya bisa dibilang salah satu makanan atau buah wajib untuk para pelari, karena itu penting banget untuk mensupport performa lari kita. Jadi kalau cuman setelah lari capek kita makan banyak nasinya doang, itu juga agak kurang tuh. Jadi lebih baik divariasikan agar nutrisi daripada teman-teman sekalian itu tercukupi, karena pada saat kita berlatih itu ototnya dipaksa bekerja keras, dan dengan nutrisi-nutrisi tersebut otot tersebut bisa dibantu pulih lebih cepat. Jadi dan juga kekuatan dari otot kita itu juga bisa jadi lebih baik pada saat kita mempunyai nutrisi yang lebih baik. Bila poin-poin tadi diperhatikan dan mungkin bisa sedikit disesuaikan, mungkin nggak bisa semuanya ya diikuti karena kesibukan dan lain hal, setidaknya ada beberapa hal yang harus dirubah dalam pola lari kita agar kita nggak di situ-situ aja performa larinya. Pasti tetap ada jalan, bukan berarti umur itu bukan faktor, kemudian atau gennya memang nggak bisa lari, bukan seperti itu. Tapi banyak hal yang bisa dirubah atau dilakukan untuk membuat performa lari kita menjadi lebih baik. Mungkin ada tips dari teman-teman sekalian juga, bisa langsung sharing ke teman-teman yang lain biar ilmunya kita share di sini. Saya juga sambil belajar biar saya tahu, oh ternyata untuk meningkatkan performa bisa juga dengan melakukan tips tersebut. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.